Halo, kali ini saya sedang berada di Jalan Terong. Nah, kalau warga Makassar itu mendengar kata terong, mereka langsung berpikir tentang Pasar Terong. Ya, betul sekali. Jadi jalan ini berada di Pasar Terong. Dan Pasar Terong ini adalah pasar terbesar di Kota Makassar. Dan ya mungkin Pasar Terong ini bisa dikatakan sebagai pasar induk ya. Nah, kalau pasar induk itu misalnya kalau di Jakarta itu ada Pasar Keramat Jati, lalu di Surabaya ada Pasar Turi, di Medan, Sumatera Utara ada Pasar Medan, lalu di Semarang ada Pasar Johar. Jadi beberapa tahun lalu, kalau kamu generasi 80-an, jadi setiap hari Pasar Terong ini disebut di dalam siaran Radio Republik Indonesia ya. Di setiap pagi hari itu ada informasi tentang harga sayur mayur, ya. Jadi pada waktu itu, masa itu, di setiap pagi pada siaran Radio Republik Indonesia, nama Pasar Terong ini selalu disebut sebagai semacam barometer begitu ya untuk penjualan sayur mayur dan kebutuhan pokok rumah tangga begitu. Di situ disebut bersama dengan pasar-pasar yang saya sebutkan tadi. Oke, dan kali ini saya sedang berada di Pasar Terong untuk melihat-lihat suasana di sekitar di dalam pasar ini. Jadi di sini lokasinya itu cukup luas ya, dan kita bisa berkeliling sambil naik motor. Karena kalau mau jalan kaki di sini dari ujung ke ujung itu cukup jauh juga. Jadi Pasar Terong ini bermula dari pasar kecil yang pada tahun 60-an itu bernama Pasar Kalimbu. Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pedagang serta banyaknya pembeli, sehingga Pasar Kalimbu tidak bisa menampung pedagang lagi, maka beberapa pedagang berinisiatif untuk membuka atau berjualan di pinggir jalan dan membuka lapak baru. Lalu terus berkembang hingga seperti saat ini menjadi Pasar Terong. Di Pasar Terong ini berbagai kebutuhan rumah tangga bisa ditemui, mulai dari sayur-sayuran, beras, lauk pauk begitu, ikan, daging, buah-buahan, hingga penjual pakaian bekas. Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Terong ini tidak hanya dibeli oleh warga di sekitar, tetapi Pasar Terong juga sudah melayani pembeli dari luar Pulau Sulawesi. Jadi hasil sayur mayur yang dari Pasar Terong ini, maksud saya, ada yang dibawa ke Pulau Kalimantan, Manado, Gorontalo, Kendari, hingga ke Jayapura, dan sampai pula ke NTT, NTB, dan ada beberapa pula yang dibawa ke Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu,
Pasar Terong juga melayani pembeli dari Timor Leste. Jadi secara umum Pasar Terong ini mulai beroperasi atau terbuka dari pagi sampai malam ya, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tetapi sebenarnya kegiatan para pedagang di sini, khususnya yang melakukan bongkar muat dagangan, itu biasanya dilakukan pada malam hari hingga subuh. Jadi angkutan sayur-sayuran yang berasal dari luar kota Makassar biasanya masuk pada malam hari dan diturunkan atau dibongkar muat di Pasar Terong ini hingga pagi hari. Setelah sayur mayur dibongkar di Pasar Terong ini, lalu pedagang eceran yang sudah bersiap menunggu akan mengambil atau membeli sesuai dengan kebutuhan mereka dan akan dijual kembali atau didistribusikan ke pasar-pasar yang lebih kecil seperti Pasar Dayak, Pasar Mandai, Pasar Pak Baeng-Baeng, atau Pasar Antang. Jadi di Pasar Terong ini semua kebutuhan pokok rumah tangga atau kebutuhan dapur bisa didapatkan oleh ibu-ibu ya, seperti sayur-sayuran, cabai, terus tomat, terong, kol sawi, atau misalnya pete atau jengkol. Nah, khusus untuk jengkol ini, sebenarnya jengkol bukan makanan yang umum di Sulawesi Selatan. Biasanya itu adalah makanan dari Jawa ya. Tapi ternyata di Pasar Terong ini ada juga yang menjual jengkol. Seperti ini. Di video ada bawang bombay yang dijual seharga 24.000 per kilo ya. Jadi di sini pembeli bisa membeli secara eceran atau bisa juga membeli secara borongan dalam jumlah yang banyak, tergantung kebutuhan. Jadi jenis-jenis yang dijual itu ada per bagian. Misalnya di tempat ini ada sayur-sayuran, yang di sebelah kiri ini sayur-sayuran, cabai, tomat, terong, kol. Lalu yang di bagian depan sana itu ada yang menjual ikan, ayam, daging. Nah, ini pada bagian ini masih menjual sayur-sayuran ya. Ada jagung, ada sawi. Nah, kalau ini ada yang menjual cincau, terus ini ada bawang. Lalu ada yang menjual cendol juga. Hanya saja di Pasar Terong ini tempat parkirnya itu kadang-kadang pembeli memarkir kendaraan di tepi jalan ini, sehingga terkadang membuat lalu lintas tersendat dan macet. Nah, jadi bagi warga Makassar yang ingin membeli kebutuhan rumah tangga dan dapur yang lebih murah dari biasanya, saran saya sih datang membeli di Pasar Terong ini, karena harganya jauh lebih murah dibanding membeli dari pedagang eceran yang berkeliling di kompleks perumahan biasanya. Dan di sini juga Anda bisa mendapatkan
sayur-sayuran atau buah-buahan dengan harga yang lebih murah dan jumlahnya yang lebih banyak dari biasanya. Dan lebih bagusnya lagi, Anda bisa menawar harga barang-barang yang akan Anda beli di Pasar Terong ini. Jadi Pasar Terong ini berada di antara dua jalan besar, yaitu Jalan Gunung Bawah-Karang dan Jalan Masjid Raya di Kota Makassar. Oke, demikian video jalan-jalan sambil motoran di Pasar Terong kali ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video jalan-jalan motoran sambil motoran berikutnya.